Halo teman-teman pecinta catur, selamat datang kembali di Rahek Chess Channel. Kali ini saya akan membagikan sebuah partai yang sangat menarik antara Garry Kasparov melawan Viswanathan Anand pada tanggal 17 April 1992 di Dortmund, Jerman. Ya, di sini Kasparov memulai dengan kuda F3, reti opening, dibalas Anand dengan D5, C4, membentuk varian reti gambit, sebuah upaya mempercepat perkembangan perwira. Ya, sebelum kita meneruskan partainya, terlebih dulu kita akan bicarakan sedikit tentang jebakan di varian pembukaan ini. Yang apabila hitam makan pion C4, putih bisa menjawabnya dengan E3, mengaktifkan gajah dan mengancam pion. Kalau hitam B5 menjaga pion, putih A4. Di sini hitam tidak boleh melangkahkan pion A6. Karena pion kali B5, pion A6 akan terkunci. Kalau makan pion tentu akan kehilangan benteng. Jadi di sini hitam pion C6. Pion kali B5, pion makan, kuda C3, mengancam pion B5. Di sini ada beberapa opsi untuk hitam. Yang pertama, melindungi pion dengan pion, atau dengan gajah, atau dengan menteri. Ya, yang pertama misalnya menjaga pion dengan pion, kuda makan pion B5, pion tidak boleh makan kuda, seperti yang dijelaskan sebelumnya, karena akan kehilangan benteng A8. Nah, lalu bagaimana jika melindungi dengan gajah? Maka putih kuda satunya ke D4, mengancam pion 2 kali. Kalau hitam menambah penjagaan dengan pion ke A6, kuda C makan pion B5, gajah makan kuda, kuda makan gajah. Ini pun sama, pion tidak bisa makan kuda karena akan kehilangan bentengnya. Ya, lalu bagaimana jika di posisi ini? Menteri ke B6 mendukung gajah menjaga pion, menteri F3 mengancam benteng. Ada dua pilihan bagi hitam, menutupnya dengan gajah atau kuda. Jika menutupnya dengan gajah, kuda kali C6, kuda makan, B3, menantang pion, bermaksud memenangkan dua pion. Tapi kalau hitam lebih dulu makan pion B3, gajah makan pion, mempin dan mengancam kuda 2 kali. Kalau benteng C8 melindungi kuda, benteng A6, ster. Kemanapun menteri menjauh, kondisi hitam sudah kritis. Misalnya di sini menteri kembali ke D8, benteng makan kuda, ancaman discover skak oleh putih. Benteng makan, gajah makan, skak. Hitam akan kehilangan menterinya. Ya, kita kembali ke posisi ini. Bagaimana jika di sini hitam menutup ancaman menteri dengan kuda? Maka putih kuda D5, ster. Di sini pun juga kemanapun menteri menghindar, putih tetap kuda makan pion B5. Misalnya menteri mundur ke B7, kuda kali B5, bertujuan skak benteng ke petak C7. Menteri tidak bisa makan kuda karena skak ster. Jadi di sini hitam benteng C8 menjaga petak C7. Gajah kali C4. Di posisi ini putih unggul satu pion dan aktifnya perwira. Yang terakhir, hitam melindungi pion dengan menteri ke B6. Sebenarnya langkah ini sedikit mirip dengan yang tadi, tapi akan kita buat berbeda dengan jawaban putih, yaitu terlebih dulu pion B3. Pion makan, gajah kali B5, skak. Jika gajah menutup skak, kuda E5, mengancam gajah 2 kali. Ini bukanlah langkah blunder, karena setelah gajah makan gajah,
Menteri makan pion B3, memaku dan mengancam gajah 2 kali. Juga ancaman skak menteri Df7. Ancaman yang tidak bisa diabaikan, misalnya pion A6 membantu menteri menjaga gajah, menteri kali F7, skak, raja D8. Menteri makan gajah, skak, raja tidak boleh ke C7 karena ada ancaman skak ster kuda. Jadi di sini gajah menutup skak. Kuda F7, skak, hitam akan kehilangan benteng H8. Kalau kita teruskan, hitam pastinya raja D7 tetap menjaga gajah, putih benteng B1, ster. Langkah terbaik hitam di sini adalah kuda F6, buka ster. Menteri makan benteng, lalu hitam, menteri pindah ke E6. Kuda G5, ster, menteri G4, balik mengancam kuda, dan pion G2. Putih benteng B7, skak, raja C8. Benteng kali E7, di sini dipastikan hitam sudah kalah. Karena apapun jawaban hitam, misalnya menteri makan kuda, kuda E4, ster, dan mengancam kuda. Kuda tidak bisa makan kuda karena akan skakmat. Itulah kenapa ketika menteri makan pion B3, hitam tidak boleh menganggap remeh serangan menteri ke F7 dan harus mengantisipasinya dengan pion E6, menutup ancaman skak menteri. Menteri makan gajah, skak, menteri makan, kuda makan menteri. Di sini pun, kemanapun raja, hitam akan kehilangan salah satu dua benteng. Ataupun misalnya di sini, hitam mempertahankan bentengnya dengan kuda A6, kontrol petak C7, benteng makan kuda, walaupun benteng selamat, tapi tetap saja putih unggul materi dan posisi dari hitam. Ya, jadi inilah salah satu teori jebakan dalam reti gambit. Oke kawan-kawan, kita kembali ke partainya antara Anan dengan Kasparov. Di sini Anan tidak makan pion C4 tersebut dan memilih C6. Terbentuklah pembukaan Inggris, Karukan, Defensive System. Kasparov D4. Sekali lagi Anan tidak makan pion C4, tapi memilih kuda F6. Dan setelah putih kuda C3, baru Anan makan pion tersebut. A4, mengontrol petak B5, gajah F5, E3, membuka ancaman gajah terhadap pion C4. E6, gajah kali C4. Gajah B4 mempin kuda dan membuka ruang untuk rukade. Rukade di kedua sisi. Menteri E2, kuda B ke D7. Kuda E5, benteng E8. Benteng D1, menteri C7. Menghindari lajur tekanan benteng. Kuda kali D7, Anan makan kuda dengan menteri. F3, kontrol petak E4 dan G4, kuda D5, menekan kuda 2 kali. Kuda menghindar ke A2 dan mengancam gajah. Gajah kembali ke F8. Kasparov E4, serangan dua arah terhadap kuda dan gajah. Gajah menjauh ke G6. Kasparov tidak makan kuda, tapi menteri ke E1. Nah, lalu bagaimana jika di posisi ini tadi Kasparov makan kuda dengan pion? Tentu hitam makan pion dengan pion E6. Buka ster. Juga mengancam gajah. Kasparov akan kehilangan gajahnya.
dan hitam mendapatkan kembalian perwira. Karena itu, di posisi ini Kasparov memundurkan menterinya ke E1. Dan sepertinya di sini Anand tidak menyadari bahwa situasi sudah berubah dan tidak menjauhkan kudanya misalnya ke B6 mengancam gajah, tapi memilih langkah berbeda dengan F5 menantang pion E4. Dan setelah Kasparov pion makan kuda, Viswanathan Anand menyerah. Walaupun pion E6 makan pion, buka ster, dan mengancam gajah, menteri dan gajah tetap selamat. Dengan gajah mundur ke E2, menutup ster benteng. Situasi berubah. Di sini Anand kalah 1 perwira. Ya, jadi inilah salah satu partai antara Garry Kasparov melawan Viswanathan Anand. Sekian video dari saya. Kalau teman-teman menyukai video ini silahkan share ke teman-teman yang lain. Terima kasih atas like dan komentarnya. Salam pecinta catur.